Kode etiknya ya. Jadi tadi advokat boleh nolak nggak klien? Tadi yang Advokat dibaca boleh, advokat boleh nolak. iya, Bila mana atau kapan advokat boleh menolak klien? bila bertentangan karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya. Advokat Tapi tidak boleh boleh. menolak dengan alasan perbedaan agama, Oke. kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik, dan Ya, kedudukannya. advokat boleh menolak jika pertama menurut dia bertentangan dengan hati nuraninya. Yang kedua, dia merasa itu memang tidak sesuai dengan keahlian. Contohnya begini, kalau seseorang minta tolong kita untuk nanganin kasus pajak, sementara dia tidak mempunyai kompetensi terkait itu, maka dia boleh mengatakan, mohon maaf, saya bukan tidak mau membantu, tetapi demi kebaikan bapak atau ibu juga sebaiknya cari lawyer yang lain yang lebih kompeten, karena saya tidak mempunyai kompetensi dalam hal itu. Kenapa begitu? Karena sekarang banyak sekali aturan yang terkait bahwa advokat juga harus mempunyai keahlian khusus. Keahlian khususnya contohnya apa? Seorang advokat meskipun sudah dilantik sebagai advokat tidak bisa menanganin perkara pasar modal jika dia belum pernah ikut pendidikan pasar modal tingkat pertama dan pendidikan terkait dengan pasar modal tingkat kedua. Dia juga belum mendaftarkan sebagai bagian dari himpunan penasehat atau konsultan hukum pasar modal, dan dia belum mendaftarkan di OJK. Contohnya seperti itu. Jadi, meskipun klien itu, tapi saya percaya loh, semisal Dr. Sulis itu bisa menangani perkara pasar modal. No, ini bukan soal percaya atau tidak. Tetapi ada regulasi yang harus dilakukan secara prosedural, dan jika tidak, maka klien kita akan dirugikan. Maka ketika orang datang ke saya, semisal dalam kasus pajak, saya memang tidak mempunyai kompetensi ketika sidang pajak karena saya belum mempunyai seperti halnya ketika saya sudah ikuti pendidikan konsultan pasar modal. Nah, contohnya gitu. Tapi kalau kita mempunyai keahlian, tentu saja kita tidak boleh menolak begitu saja, gitu kan? Apalagi tadi disebutkan kalau alasannya kliennya habis laki sibuk, laki perempuan sibuk, habis agamanya beda sibuk, nggak boleh, itu rasis ya. Jadi dibedakan, kita boleh menolak sepanjang itu juga bertentangan dengan hati nurani. Contohnya apa? Ya kalau dalam kasus waktu itu pembelaannya adalah Ahok yang waktu itu penista agama dan kemudian terbukti. Kalau saya jadi lawyernya diminta, sepertinya saya juga akan bilang tidak. Karena dalam konteks itu saya pun ngerasa aduh bertentangan ya dengan nurani, gitu kan? Mungkin untuk perkara yang lain dalam arti bukan pada perkara dimaksud, bisa saja kita nggak masalah, tapi mungkin untuk perkara itu kita merasa bermasalah, gitu. Contohnya begitu ya. Jadi di luar dua hal itu, satu menganggap memang bertentangan dengan hati nurani, yang kedua tidak sesuai dengan kompetensi, maka hal lainnya kita tidak boleh menolak, gitu ya. Apalagi semisal ya dianya habis orang, enggak lah, beda agama kita, enggak lah, habis laki sih, enggak lah perempuan sih, gitu, enggak, rumahnya sepertinya
dia nggak bisa bayar. Oh, kalau tentang bayaran, pertama itu bisa menjadi pertimbangan, tetapi kan dikomunikasikan, bukan lantas ditolak begitu saja. Kan ada titik temu. Kalau memang nggak bersepakat, ya mau gimana, pasti orang akan meminta itu dengan konsekuensi. Toh seorang advokat itu ada bidang juga yang dia harus membantu kan. Saya juga sama. Saya memberlakukan adalah satu, saya akan cas klien. Kalau menurut saya semisal perusahaan apa, wajib dicas dong. Tapi kan kayak dalam kasus Habib Rizik Syihab, atau pejuang-pejuang Islam, atau adik-adik mahasiswa yang aktivis, yang menurut saya dia harus dibela. Menurut saya perjuangannya adalah murni sebuah gerakan untuk Indonesia lebih baik, agent of social change misal, maka saya akan free buat mereka. Nah, kapan free buat masing-masing advokat pasti mempunyai ukuran yang berbeda, dan itu sah-sah saja. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan?